Molen TV. Tupolev Tu-16 kode NATO, Badger adalah sebuah pembom jet bermesin ganda yang dikembangkan dan digunakan oleh Angkatan Udara Uni Soviet. Pesawat ini telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun, dan masih beroperasi di Angkatan Udara Cina dengan varian Xi'an H6. Dirancang untuk menjadi serbabisa, Tu-16 diproduksi dalam berbagai varian untuk mata-mata, patroli maritim, pengumpul data elektronik intelijen, dan perang elektronik. Sebanyak 1.507 pesawat dibangun di 3 pabrik pesawat di Uni Soviet antara tahun 1954 hingga tahun 1962. Varian untuk sipil, Tu-104 Camel, menjadi pesawat penumpang untuk maskapai penerbangan Uni Soviet, Aeroflot. Pesawat Tu-16 sempat diekspor ke Mesir, Indonesia dan Irak. Pesawat pembom strategis ini terus digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Uni Soviet kemudian Rusia, hingga tahun 1993. Pengembangan pada akhir 1940-an, Uni Soviet sangat berkomitmen untuk menyesuaikan diri kepada Amerika Serikat dalam kemampuan pengeboman strategis. Pembom jarak jauh Soviet saat ini adalah Tupolev Tu-4, Bull, sebuah salinan rekayasa balik dari B-29 Superforter Amerika. Perkembangan turbojet Mikulin AM-3 yang sangat kuat menyebabkan kemungkinan pembom jet bertenaga besar. Biro Desain Tupolev mulai mengerjakan prototip Tu-88 pesawat terbang N, pada tahun 1950. Tu-88 pertama terbang pada tanggal 27 April tahun 1952. Setelah memenangkan kompetisi melawan Ilyushin Il-46, telah disetujui untuk produksi pada bulan Desember tahun 1952. Pembom produksi pertama memasuki layanan dengan Frontal Aviation pada tahun 1954, menerima penunjukan layanan Tu-16. Ia menerima nama pelaporan NATO Badger A. Pesawat itu memiliki sayap menyapu yang baru dan besar, 2 turbojet Mikulin AM-3 besar, 1 di setiap akar sayap. Pesawat itu bisa membawa bom konvensional FAB 9000 ke 19.800 pon, raksasa tunggal, setara dengan Rusia dari bom Grand Slam Inggris, atau berbagai senjata nuklir dengan jarak tempuh sekitar 4.800 km 3.000 mil. Meskipun Tu-16 dimulai sebagai pengebom high altitude, free fall, pada pertengahan 1950-an, ia dilengkapi untuk membawa rudal jelajah Soviet awal. Versi Tu-16 KS-1, Badger B, dapat membawa rudal AS-1 melewati radius tempur 1.800 km, 1.125 mil. Senjata yang sangat besar ini secara aerodinamis mirip dengan pesawat tempur Mikoyan Gurevik MiG-15, dilengkapi dengan hulu ledak nuklir atau konvensional, memiliki jarak tempuh sekitar 140 km, 90 mil. Mereka dimaksudkan untuk digunakan terutama terhadap kapal induk Angkatan Laut AS dan kapal permukaan besar lainnya. Selanjutnya Tu-16 dikonversi untuk membawa kemudian, rudal yang lebih maju, sementara sebutan mereka berubah beberapa kali. Desain serbaguna, Tu-16 dibangun dengan berbagai varian khusus untuk pengintaian, pengawasan maritim, Electronic Intelligence Gathering (ELINT), dan Electronic Warfare (ECM). Sebanyak 1.507 pesawat dibangun di 3 pabrik di Uni Soviet, pada tahun-tahun 1954 sampai tahun 1962. Adaptasi warga sipil, Tupolev Tu-104, melihat layanan penumpang dengan Aeroflot. Tu-16 juga diekspor ke Indonesia, Mesir, dan Irak. Ini terus digunakan oleh Angkatan Udara dan Penerbangan Angkatan Laut Uni Soviet dan kemudian Rusia sampai tahun 1993. Pengiriman Tu-16 ke China dimulai pada tahun 1958, dan Xi'an Aircraft Industrial Corporation (XAC) adalah lisensi yang diproduksi berdasarkan penunjukan Cina Xi'an H6. Sedikitnya 120 pesawat ini tetap beroperasi. Pada tanggal 14 Mei tahun 1965, salah satu pembom PLAAF Tu-16 melakukan uji coba senjata nuklir pertama di China. Tu-16 dan TNI AU tahun 1960, Salatun berangkat ke Moskow bersama delegasi pembelian senjata dipimpin Jenderal Ah Nasution. Sampai kedatangannya, delegasi belum tahu, apakah Tu-16 sudah termasuk dalam daftar persenjataan yang disetujui Soviet.
Perintah BK hanya, cari senjata. Apa yang terjadi? Tu-16 termasuk dalam daftar persenjataan yang ditawarkan Uni Soviet. Betapa kagetnya delegasi. Karena Tu-16 kami berikan kepada Indonesia, maka pesawat ini akan kami berikan juga kepada negara sahabat lain, ujar Menlu Mikoyan. Mulai detik itu, Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mengoperasikan pembom strategis selain Amerika, Inggris dan Rusia sendiri. Hebat lagi, AURI pernah mengusulkan untuk mengecat bagian bawah Tu-16 dengan anti-radiation paint cat khusus anti-radiasi bagi pesawat pembom berkemampuan nuklir. 25 unit pesawat bomber ini, varian Tu-16KS-1 dimiliki oleh AURI, nama TNI AU waktu itu pada tahun 1961. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk mempersiapkan diri dalam operasi Trikora tahun 1962 untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Semua pesawat ini direncanakan untuk menyerang hari Mes. Karel Doorman, kapal induk AL Belanda yang tengah berlayar dekat Irian Barat yang saat itu menggunakan rudal anti kapal A1 Kenel. 14 unit Tu-16 tergabung dalam Skadron 41 dan sisanya di Skadron 42. Kedua skadron ini bermarkas di Pangkalan Udara AURI Iswahyudi, di Madiun, Jawa Timur. Semua unit Tu-16 tidak diterbangkan lagi pada tahun 1969 dan keluar dari armada AURI pada tahun 1970. Misi siluman ke Australia masih dalam Dwikora. Pertengahan 1963, AURI mengerahkan 3 Tu-16 versi bomber, Badger A, untuk menyebarkan pamflet di daerah musuh. Satu pesawat ke Sarawak, satunya ke Sandakan dan Kinabalu, Kalimantan. Keduanya wilayah Malaysia. Pesawat ketiga ke Australia. Khusus ke Australia, Tu-16 yang dipiloti Komodor Udara terakhir Mars Dapur. Suwondo bukan menyebarkan pamflet, tapi membawa peralatan militer berupa parasut, alat komunikasi dan makanan kaleng. Skenarionya, barang-barang itu akan didrop di Alice Springs, Australia persis di tengah benua untuk menunjukkan bahwa AURI mampu mencapai jantung benua kanguru itu. Semacam Sea War buat Australia, ujar Salatun. Padahal Alice Springs ditongkrongi over the horizon radar system. Untuk memantau seluruh kawasan Asia Pasifik, ujar Mars Mapur. Zainal Sudarmaji, pilot Tu-16 Angkatan Ciptoning II. Walau begitu, misi tetap dijalankan. Pesawat diberangkatkan dari Madiun sekitar jam 1 malam. Pak Wondo, pilot pesawat Red, tak banyak komentar. Beliau hanya minta, kita kumpul di Wing 003 pukul 11 malam dengan hanya berbekal air putih, ujar Syahrumsyah, gunner Tu-16 yang baru tahu setelah berkumpul bahwa mereka akan diterbangkan ke Australia. Briefing berjalan singkat. Pukul 1 waktu Indonesia Barat, pesawat meninggalkan Madiun. Pesawat terbang rendah guna menghindari radar. Sampai berhasil menembus Australia dan menjatuhkan bawaan, tidak terjadi apa-apa. Pesawat pencegat F-86 Sabre pun tak terlihat aktivitasnya. Rudal anti pesawat Bloodhound Australia yang ditakuti juga tertidur. Karena Suwondo berputar agak jauh, ketika tiba di Madiun matahari sudah agak tinggi. Sekitar pukul 8 pagi, kata Syahrumsyah. Penyusupan ke Sandakan, dipercayakan ke Sujijantono bersama Letnan Kolonel Sarjono almarhum. Mereka berangkat dari Iswahyudi, Madiun, jam 12 malam. Pesawat membumbung hingga 11.000 meter, menjelang azan subuh, mereka tiba di Sandakan. Lampu-lampu rumah penduduk masih menyala. Pesawat terus turun sampai ketinggian 400 meter, persis di atas target TOT, ruang bom bay dibuka. Seperti berebutan, pamflet berhamburan keluar disedot angin yang berhembus kencang. Usai satu sorti, pesawat berputar, kembali ke lokasi semula. Ternyata sudah gelap, tidak satupun lampu rumah yang menyala, kata Sujijantono. Rupanya, aku Sujijantono, Inggris mengajari penduduk cara mengantisipasi serangan udara. Akhirnya, setelah semua pamflet diserahkan, mereka kembali ke Iswahyudi dan mendarat dengan selamat pukul 8.30 pagi. Artinya, kurang lebih 10 jam penerbangan. Semua Tu-16 kembali dengan selamat. Dapat dibayangkan, pada dekade 60-an AURI sudah sanggup melakukan operasi-operasi penyusupan udara tanpa terdeteksi radar lawan. Kalaulah sepadan, bak operasi NATO ke Yugoslavia dengan pesawat silumannya.